the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found, and was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down and raising up the broken to life. Oh, I can see the love in your eyes, and laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing
Mari jemaat, kita mau mengingat akan kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Mu setinggi langit Tuhan, setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Kau penuhkan kami Tuhan, Ya penuhkan, Ya penuhkan, Ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Ingat kasih-Mu Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Jangan pernah lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Penuhkan kami ya Tuhan. Ya Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa
sekali lagi besar kasih-Mu Tuhan. Glory besar kasih Allah pada kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat penebusan-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan Engkau. Glory Yesus, haleluya, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya syukur. Haleluya syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Syukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami memuji, menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Glory syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya syukur. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup. Mari saudara dan jemaat, kita mau bangkit berdiri. Dengan penuh syukur katakan dari dalam hatimu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada
Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat lagi akan kebaikan-Mu, akan anugerah-Mu yang sungguh-sungguh sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami mau memperingati akan ya Tuhan pengorbanan-Mu atas hidup kami. Biar kami menaikkan pujian syukur kami dengan segenap hati kami. Kami mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ya Tuhan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Kami siap memuji nama Tuhan, amin saudaraku. Kita mau menyanyikan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan. Tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu, amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku, amin. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan, amin, haleluya. begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, Tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. katakan tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau berkuasa selamanya, Ku puji Kau selalu, amin, amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, amin, Yesus Tuhan. Oh,
Haleluya. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Kita mau tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di Allah kekuatanku. Kau penuhi hatiku Tuhan dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And sekali lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Amin. Tuhan baik bagi kita semua. Silakan duduk saudaraku. Los soldados le habían pasado a Jesús.
Saudaraku, kalau kita melihat di dalam film ini, saudaraku, bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, dia bukan hanya mati menebus dosa kita, tetapi sebelumnya dia juga disiksa. Karena bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan kita. Sungguh kita mau merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan. Haleluya. Sungguh pengorbanan Tuhan itu adalah karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan. terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Sekali lagi, jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
bisa undang sejak jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita nyatakan kehadiran Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami peroleh perkenanan di hadapan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu, buat karya-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang sungguh-sungguh teramat besar dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari maut. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar firman sampaikan hamba-Mu menjadi berkat yang menguatkan setiap iman kami. Kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami ya Tuhan mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya melihat jemaat datang satu persatu. Hati saya terharu, hati saya senang. Saudara, kita datang bukan cuma sekedar bertemu satu sama lain memang. Tapi ini hari khusus, hari kematian Tuhan, hari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara, kita harusnya itu menghormati pengorbanan Tuhan. Satu kali ada jemaat yang tidak datang. Saya datangi di tokonya. Loh Bu, kok gak datang? Ini kan hari pengorbanan Tuhan. Ya Bu, ya apa Bu, sudah bayar karcisnya. Berapa karcisnya? Karcisnya itu bayarnya 1.500 Bu, kan sayang. Bu, Tuhan Yesus itu korban untuk kamu. Bukan karcis 1.500 Bu, tapi nyawanya diberikan untuk Ibu, untuk keselamatan Ibu. Ibu kok bisanya cuma 1.500 tidak datang ibadah, tidak menghormati Tuhan. Di tempatnya Teresia, kenapa Pak tidak datang? Iyo, terus diajak goes sampai arek-arek. Loh saudaraku, tidak datang ibadah tapi bisa goes. Di mana hati nuraninya? Rasa takutnya, rasa cintanya kepada Tuhan itu mana? Jemaat dikasih Tuhan, saya senang pagi hari ini jemaat bisa datang, bisa beribadah. Kita sama-sama merenungkan ya pengorbanan Tuhan. Saya waktu dengarkan Ken dan Devina menyanyi, melihat, air mata saya jatuh. Saya nangis saudara. Ini pertama kali saya khotbah tentang Paskah, tentang pengorbanan Tuhan.
Biasanya Bapak Gembala yang sampaikan. Jemaat dikasih Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan baik-baik. Amin. Kita belajar Filipi 2 ayat ke-5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah contoh dari Tuhan Yesus. Beliau itu taat sampai mati, dengan mati yang sangat-sangat menderita. Dia taat kepada Allah Bapa. Kita belajar ketaatan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat pertama, kita lihat di Getsemani, Lukas 22 ayat 42-44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jemaat, Tuhan Yesus waktu di dunia juga 100% manusia. Bisa takut, bisa gentar. Dia tahu kematian apa yang akan dialami, sengsara apa yang akan dialami. Saudaraku, dan dia berdoa kepada Allah Bapa. Saudara, kalau kita takut, doa sama Tuhan. Amin. Kalau kita takut, jangan pergi ke orang pintar, jangan pergi ke dukun-dukun, datang kepada Tuhan. Misalkan takut kita belum hilang, datang lagi kepada Tuhan. Itu contoh yang bagus dari Tuhan Yesus, ya. Sungguh-sungguh berdoa sampai keringatan seperti titik darah yang menetes. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita kalau takut cuma datang kepada manusia. Nanti kita akan lihat kalau datang pada manusia itu gimana. Di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang dapat menolong orang yang dicobai. Karena Tuhan sendiri sudah merasakan bagaimana rasa takutnya itu. Kalau saya baca semua ini, saya ini orangnya paling takut sakit, cuma saya buka saja. Saya bilang sama Tuhan, kalau saya dipanggil langsung ke Tuhan, saya bilang gini, lebih enak orang sing mati dadak gitu ya, sakit jantung seblek gitu ya, tidak menderita. Tapi jemaat tahu Bapak Gembala kita luar biasa. Waktu sakit tidak berkeluh kesah, ya,
Saya tanya, kenapa Pak? Enggak apa-apa, Yesus, Yesus gitu. Dia cuma Yesus, Yesus. Enggak tahu ya Bapak, saya baru tahu Bapak Gembala itu sakitnya seperti itu. Setelah dokter katakan bahwa seluruh tubuhnya, seluruh organnya itu sudah kena kanker dan sudah menjalar semuanya. Betapa menderita sakitnya Bapak Gembala, tapi dia serahkan kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus. Tahu nanti bagaimana penderitaannya, sakitnya tahu jemaat. Ya, tapi Tuhan itu serahkan kepada Allah Bapa. Berdoa kepada Tuhan, kalau bisa cawan ini ya jauhkan dari aku, tapi bukan menjadi kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kalau kita kan marah-marah, Tuhan, gigi sakit loh, gak mari-mari sih Tuhan. Gini, jengkel cuma gigi sakit, saudara. Tapi saudara tahu penderitaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Jemaat, kita lihat di sini, Tuhan itu berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa, bukan pada kehendaknya sendiri. Dan kita lihat di Getsemani. Di Getsemani, Tuhan itu mengajak 3 muridnya, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kamu di sini ya, kamu doa, bantu doa. Aku di situ, jalan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Setelah berdoa Tuhan kembali. Muridnya ngorok kabeh saudara, ngantuk semua, 3 tidur. Tuhan kembali lagi, berdoa lagi. Muridnya tetap masih tidur. Bayangkan saudara, misalkan saya ini minta tolong ya, sama Emil, sama Lili, sama Firna, 3 mantu saya ya. Tolong ya, doa mama ya. Mama dalam ketakutan. Ya Ma, kembali, 3 ngorok, tidur saudara. Bagaimana hati saya? Itu loh, kalau orang itu berharap pada manusia, pasti kecewa. Amin. Sebab itu jangan berharap pada manusia, minta kepada Allah Bapa. Allah pasti menolong. Balik lagi, lu tidur lagi. Jemaat, saya akan tidur 1 kamar sama pembantu saya. Ya. Saya tidak bisa tidur, tapi dia yang ngorok-ngorok. Saya sampai iri, dia tidak ngorok itu saya iri saja. Dia ngorok enak, saya nggak bisa tidur, jengkel sekali saudara. Sebab itu minggu yang lalu, waktu siapa itu yang firman di sini, Doni Tatimu mungkin ya, maupun waktu pelantikan saya, itu semalam saya tidak tidur jemaat. Jadi saya tuh perang sama ngantuk, perang terus. Jemaat, kita lihat di Getsemani, Tuhan Yesus mengalami pergumulan seorang diri. Tidak ada yang bisa menolong. Jemaat, kita lihat di sini ya. Lalu Yudas datang. Dicium ya. Tuhan Yesus dicium, cipika-cipiki gini. Tuhan bilang apa? Yudas, dengan inikah engkau? Hanya dengan inikah engkau itu untuk menjual? Jemaat, kita lihat, itulah ciuman Yudas. Jangan mau jemaat ya, kalau kita dicium, ciumnya itu cuma cium palsu. Yudas cipika-cipiki sama Tuhan Yesus. Tetapi di balik itu dia mengkhianati Allahnya. Dia menjual Allahnya. Saudara, sedih enggak? Kalau orang yang kita percayai, loh Yudas sih dipercaya, dia pegang duit. Kalau bukan orang yang dipercaya, enggak akan pegang duit. Ya, enggak akan. Orang yang dipercayai pegang duit itu orang yang bisa dipercayai. Amin. Enggak akan sembarang orang disuruh pegang duit.
Tapi lalu kalau Yudas itu seperti itu, apa Tuhannya itu tidak sakit? Apa Tuhan itu enggak dendam? Tidak. Tidak. Tuhan Yesus tidak dendam sama Yudas. Jemaat, kita belajar. Janganlah kita dikit-dikit itu benci. Dikit-dikit kita itu dendam. Saya senang sekali. Anak saya Peter, Emil, dan cucu saya, mereka sekarang hadir, bahkan ikut di dalam pelayanan. Amin jemaat, kita mau tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Haleluya. Saya senang. Kami sekarang satu keluarga kumpul. Saya tahu kalau Bapak Gembala ada, pasti Bapak Gembala senang. Pasti senang. Saya bilang ya sama Peter, dulu setiap kali Bapak Gembala masih tidur di atas loteng, kalau jam 6 dia tahu waktunya Peter datang, dia mesti lihat dari atas lihat bawah. Apa-apa? Ya anak api itu wis teko. Ya. Anak yang baik itu sudah datang, senang sekali. Jemaat datang satu-satu. Yudi sudah datang. Ferry sudah datang. Jemaat sudah datang. Hatinya senang. Jemaat, ada hamba Tuhan yang biasanya pernah khotbah di sini, nanya Pak Joko, dia katakan sama istrinya, dia dapat penglihatan bahwa Bapak Gembala di surga jalan-jalan sama Tuhan Yesus pakai baju putih. Saya senang. Amin. Itulah tujuan hidup kita kalau kita bisa berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Kita baca Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau orangnya membenci aku, dikatakan ya, aku masih bisa mengampuni. Tapi kalau orang itu sudah baik sama kita, baik, makan bersama, ya main bersama, lalu di belakang kita ditusuk, itu sangat-sangat sakit, ya. Sangat-sangat mengecewakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat ngalami hal yang sedemikian? Tuhan ngalami. Mungkin bagi Yudas, dia menyerahkan Tuhan, paling Tuhan itu cuma dipukulin gitu. Dia tidak nyangka kalau Tuhan itu mengalami hal yang sedemikian hebatnya sampai dihukum mati di kayu salib. Waktu dia menyesal, dia sampai bunuh diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kedua adalah Tuhan, pertama waktu di Getsemani, ya Tuhan Yesus itu dikhianati oleh Yudas. Murid-muridnya tidur. Kedua, yaitu waktu Tuhan dibawa ke pengadilannya imam-imam, saudara. Tuhan itu dituduh. Saudara, kita paling tidak suka ya kalau dituduh ya. Kalau kita tidak mencuri, dituduh mencuri, marah enggak? Marah saudara, ya. Ngawur, aku tidak mencuri, kok dituduh mencuri, wah marah saudara. Kalau kita itu tidak menghina orang, lalu dituduh menghina, sangat marah. Tuhan Yesus dituduh sama imam-imam itu. Dipanggilkan orang untuk memberikan satu tuduhan palsu. Tapi Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawabnya. Coba Yesaya 53 ayat 7, King. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya, seperti domba yang keluh. Itu Tuhan. Kalau kita nggak tahan, kalau kita itu dituduh apa yang bukan kita lakukan, itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Di pengadilan para imam itu, semua menuduh Tuhan. Jemaat, mungkin Tuhan lihat, loh itu kan sudah tak tolong, tak sembuhkan, loh itu kan sudah tak bangkitkan. Tapi sekarang mereka semua menuduh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Pertama kita tadi belajar waktu di Taman Getsemani. Kedua kita belajar waktu di pengadilan agama. Tuhan itu dituduh. Lalu pada akhirnya Tuhan itu diserahkan kepada serdadu-serdadu dan dipukuli, dicambuki. Saudara, cambuknya itu luar biasa, saudara. Itu cambuk bersama dengan kawat. Dengan kawat yang berduri, dicambuk, ditarik. Itu tubuh Tuhan itu sudah dedel, sudah hancur tubuh Tuhan. Muka Tuhan itu sudah hancur, dipasangi mahkota berduri. Tuhan itu sudah tidak bisa dilihat, ya. Tidak seperti manusia katanya. Begitu kejam mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini waktu Tuhan di pengadilan para imam. Lalu Tuhan itu disuruh jalan, pikul salibnya, jalan di Via Dolorosa. Saudara, apakah setelah jalan di Via Dolorosa itu selesai? Saya kalau jalan pagi, jalannya itu jauh gitu. Saya lihat gini. Aduh, kalau sudah jalan sampai di pojok itu senang gitu, rasanya sudah selesai. Ya, tapi saya bayangkan gimana Tuhan waktu jalan pikul salib dengan tubuh yang luka semua, dengan kesakitan yang demikian. Lalu pikul salib jalan sendiri. Jemaat, dan waktu jalan di tengah jalan itu, Tuhan itu ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa oleh prajurit untuk memikul salibnya Tuhan. Yang saya heran, ini Simon dari Kirene kok mau pikul salibnya Tuhan. Itu berat sekali, tapi itulah kesempatan bagi Simon dari Kirene. Kesempatan untuk dia bisa pikul salib Tuhan. Itu berkat bagi dia. Namanya dia itu ditulis di dalam Alkitab, saudara. Simon dari Kirene mengikuti jejaknya Tuhan dari belakang. Ya, selangkah demi selangkah dia kuatkan Tuhan. Tinggal sedikit, dia kuatkan Tuhan. Dia pikul salibnya itu sampai di Golgota. Jemaat, kalau kita mau enggak pikul salib? Pikul salibnya Tuhan itu berat. Mau enggak? Kadang kita itu merasa, aduh, susah. Rasanya berat ya ikut Tuhan ini. Enggak boleh ngerokok, enggak boleh kata-kata kotor, enggak boleh lihat yang porno-porno, enggak boleh apalagi bohong, enggak boleh, apalagi banyaknya enggak boleh. Itu seperti kita pikul salib, saudara. Apakah sampai di Jalan Dolorosa itu sudah selesai? Tidak. Tuhan yang paling menderita waktu dia disalib di atas kayu salib. Jemaat, waktu Tuhan di atas kayu salib pun Tuhan tidak mengeluh. Tuhan tidak berkata, kalau seandainya bilang gini, waktu Petrus itu dia potong telinganya, satu telinganya siapa?
Markus, Tuhan bilang apa? Apakah engkau tidak tahu kalau aku bisa manggil 12 pasukan? Kalau Tuhan Yesus bilang, enggak Tuhan, enggak tahan aku, aduh dipukuli seperti, enggak tahan aku Tuhan, enggak tahan. Sudah, buyar, selesai, kita mati enggak dapat keselamatan. Kita mati ya sudah mati, enggak ada keselamatan bagi kita. Tapi Tuhan tahan, Dia tahan itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya, amin. Apakah kita mau masih kalau waktu Jumat Agung, Jumat penderitaan Tuhan, lalu kita tuh ngelencer, lalu kita tuh jalan-jalan. Kalau selesai ibadah, nggak apa-apa saudara. Saudara boleh pergi kemana nggak apa-apa. Tapi waktu ibadah, kita mau hormati Tuhan. Amin. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau ibadah. Kita puji. Kita menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di kayu salib Tuhan masih ingat kepada ibunya Maria. Tuhan masih ingat sama muridnya yaitu Yohanes. Katakan Yohanes, ini ibumu. Kepada ibunya, Bu, ini anakmu. Jemaat, ya. Haleluya. Sungguh kita itu adalah umat yang berbahagia. Kita dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Amin. Bahkan nanti kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Ya, kita mau menikmati dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Ini menjadi bagian kita. Kita baca satu ayat terakhir. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Berat, susah, gak enak, tapi kita belajar. Kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai perjamuan kudus. Tolong dibaca. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari saya undang sidang jemaat, kita mau panggil berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar pengorbanannya,
saudara Yudi berdoa untuk perjamuan kudus. Syukur terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat lagi akan kasih-Mu. Bukan hanya kami mau mengingat Tuhan, kami mau menghargai akan pengorbanan-Mu Tuhan, akan ya Tuhan anugerah-Mu yang sungguh-sungguh sangat besar di dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami ini tidak ada artinya di hadapan-Mu, tapi Kau buat kami berharga Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, dengan penebusan-Mu di atas kayu salib, kami memiliki hidup ya Tuhan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang baik yang Kau berikan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan menerima berkat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
atau tinggi-tinggi. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecah adalah tubuh Kristus yang diberikan untuk saudara dan saya? Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ini adalah darah Yesus yang kudus. Darah ini yang menyembuhkan. Darah ini yang menguduskan kita. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami minum darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Engkau telah diberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua. Kuduskan kami ya Tuhan, sucikan kami ya Bapa, supaya kami selalu ingat atas segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pengumuman gereja bisa ditampilkan. Besok hari Sabtu, saudaraku, kita ada ibadah Paskah kaum muda. Saya harapkan kita semua, anak-anak muda, bisa hadir di dalam ibadah Paskah kaum muda hari Sabtu jam 7 malam. Supaya ini menjadi perhatian. Dan pada hari Minggu, kita akan ada ibadah Paskah, ibadah kemenangan Tuhan Yesus Kristus bangkit. Ibadah Paskah ini nanti pembicaranya Bapak Peter. Kita mau sama-sama hadir, saudaraku ya. Kita mau sama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Peter. Dan jadwal ibadah untuk minggu depan berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di layar overhead. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Haleluya.
sekali lagi nyatakan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu. Engkau tidak akan turun tapi terus naik. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih peliharaan Tuhan Yesus, persetujuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.